Dan aku tidak bisa membiarkan para dewa dihina, terutama Amon yang agung. Dalam hal itu kita sama. Apa ada yang menghina Amon? Ya, kau tahu siapa yang kumaksud dan kau telah melihat dia menghina Amon. Aku tahu siapa yang kau maksud. Fir'aun Amenhotep, benar kan? Kita sudah sering melihat dia menghina Amon. Kita bisa apa? Bagaimanapun dia Fir'aun, dan kita harus tetap diam. Andai dia cuma menghina, tapi dia berniat untuk melawan Amon dan membantai para pengikutnya. Semoga para dewa melindungi kita. Jika itu terjadi, perang besar akan pecah. Ribuan orang akan mati. Jika kau bisa mencegah pertumpahan darah, serta menyelamatkan Amon dan para imam di kuil, apa kau akan melakukannya? Tentu saja. Orang seperti kita tidak bisa mencegah perang. Kita tidak bisa menghentikan pasukan Amon dan Amenhotep, tapi kita bisa mencegah perang meletus. Tolong kau bicara yang jelas. Bagaimana kita bisa mencegah Amenhotep memulai perang? Itu yang terus aku pikirkan. Aku datang menemuimu untuk mencari solusi. Solusi? Misalnya seperti apa? Apa aku harus membekap mulut Amenhotep agar dia tidak memulai perang? Kita tidak bisa membekap mulutnya, tapi kita bisa membungkam dia untuk selamanya. Astaga, kok ini gila ya? Apa yang kau katakan? Apa kau sudah tidak waras? Inarus, bukankah tadi kau bilang kau ingin mencegah kejatuhan Amon serta pembantaian warga Thebes? Benar, tapi tidak seperti itu. Amenhotep itu setengah dewa, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak, Amenhotep bukan setengah dewa. Jika dia setengah dewa, dia tidak akan melawan Amon dan kuil suci. Aksi sebesar itu harus dipikirkan secara matang-matang. Kita tidak bisa melakukannya jika kita tidak siap. Bagaimana kita bisa membunuh Amenhotep semudah yang kau katakan itu? Dia setengah dewa dan dilindungi oleh ratusan penjaga juga tentara. Kita bisa. Kita cuma membutuhkan sedikit racun. Kita tidak butuh pasukan atau kekuatan. Tapi aku tidak bisa melawan dewa. Jika Amenhotep adalah dewa seperti katamu, maka kesalahannya lebih besar. Aku rasa kehancuran satu dewa lebih baik dibanding kehancuran dari semua dewa dan pembantaian dari ribuan orang. Kurasa kita harus memikirkan ini matang-matang. Sebaiknya kita jangan terburu-buru. Kita harus buru-buru. Bagaimana kalau Amenhotep memerintahkan untuk menyerang kuil besok? Kau bisa bayangkan akibatnya? Maka kita punya waktu sampai besok. Biar ku pikirkan dulu. Aku akan kembali besok. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuanmu. Pastikan saja bahwa kau tutup mulut. Itu saja. Bagaimana jika kami tidak berhasil? Bagaimana jika dia, anak dewa, tahu tentang rahasia kami? Jika kami gagal, apakah Potifar dan para pejabatnya akan membiarkan kami hidup? Apa yang akan terjadi pada istri dan anak-anak kami? Bagaimana jika Apopis bertindak sendiri lalu menyebut aku sebagai anteknya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sungguh.
Inarus! Inarus! Siapa itu? Apa maumu? Firaun Amenhotep mau anggur. Tentu saja. Aku akan datang. Tunggu sebentar. Yang mulia Yuzarsif, yang mulia Yuzarsif, yang mulia Potifar memanggilmu. Ada apa? Memangnya baru kali ini yang mulia Potifar memanggilku? Sejak insiden itu terjadi, bisa jadi ini pasti penting. Jangan khawatir. Aku tidak takut pada siapapun karena Allah menjagaku. Aku akan kembali. Aku sudah menyuruhmu melupakan kejadian itu dan tidak mengatakan pada siapapun. Aku tahu berterima kasih. Aku berhutang budi pada Anda. Dan aku menjunjung kehormatan Anda. Kau bicara atau tidak? Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Lalu kenapa semua orang tahu tentang hal itu? Bukan cuma aku yang berada di sana yang mulia. Aku tahu kalau sikapku ini berlebihan. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Kau seperti putraku, sekaligus musuhku. Aku juga bingung yang mulia. Meskipun istana ini besar dan juga indah, tempat ini menjadi gelap untukku. Aku tidak tahan dengan rencana jahat para wanita dan gunjingan dari para penghuni istana. Julaika memintaku untuk memenjarakanmu. Bagaimana menurutmu? Dia melakukan hal yang baik untukku tanpa dia sadari. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Jika aku dipenjara, maka gunjingan atas diriku akan berakhir. Dan itu membantu Nyonya Zulaikha untuk melupakanku. Selain itu, para imam tidak bisa lagi menuduh Anda bekerja sama dengan orang asing. Dan aku akan terhindar dari perangkap para wanita Mesir. Kau lebih suka di penjara dibanding hidup bebas? Tidak ada yang suka di penjara. Tapi apalagi pilihanku? Masuk penjara adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Aku harus bertemu Amenhotep. Aku akan memutuskan nasibmu nanti. Suruh mereka untuk siapkan kereta kudaku. Inarus, ada apa? Wajahmu pucat. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Saya baik-baik saja. Apopis, ada apa dengan dia? Dia kelihatan tidak sehat. Dia cuma tidak enak badan yang mulia. Itu tidak parah. Dia akan baik-baik saja. Selamat menikmati hidangan.
Jangan. Saya tidak bisa biarkan Anda memakannya. Itu sudah diberi racun. Kau pengkhianat! Anggurmu yang beracun, bukan makananku! Horem Hop! Yang mulia, Tangkap kedua pengkhianat ini. Tidak, Yang Mulia. Yang Mulia, Ampun. ampun. Bukan saya pelakunya. Saya pelakunya. Tolong. Saya mohon. Tolong Yang saya. Mulia. Saya mohon, Tolong, Yang Yang Mulia. Tahan. Mohon. Tunggu. Katakan apa yang terjadi di sini. Yang Mulia, pengkhianat ini mencoba membunuh Anda. Dia meracuni anggur Anda. Dia bohong, Yang Mulia. Dia memberi saya racun untuk dibubuhi ke anggur Anda. Baiklah, kalian minum anggur dan santap makanan ini. Kalau tidak, aku akan minum anggur dari tengkorak kalian. Yang Mulia, saya tidak meracuni anggur Anda. Percayalah. Baik, sekarang giliranmu. Kau makan itu. Kau lihat Inarus minum anggur. Makan. Yang Mulia, saya sudah salah. Saya melakukan kesalahan. Tolong maafkan saya. Demi dewa, tolong maafkan saya. Bawa mereka. Saya tidak bersalah. Tidak. Saya tidak bersalah. Tidak, Yang Mulia. Tolong, Nyonyati. Tolong. Nyonyati, tolong. Yang Mulia. Tolong, saya tidak Ampuni saya. bersalah. Kurang ajar, pengkhianatan. Mereka mencoba membunuhku di istanaku sendiri. Mereka harus dihukum atas pengkhianatan ini. Penggal mereka sekarang juga. Perintah yang mulia akan dilaksanakan. Tapi saya sarankan Anda menunggu sebentar. Kau bercanda? Kau mau memberi mereka kesempatan? Tidak, yang mulia. Kita harus selidiki lebih lanjut. Saya sarankan kita menunggu sampai kita membongkar komplotan mereka. Yang Mulia, mereka jelas mengikuti perintah. Mereka tidak sendiri. Saya akan menginterogasi mereka. Baiklah. Selidiki mereka dan beritahu aku hasilnya. Aku tunggu. Kau, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kau duluan, Apophis. Siapa yang menyuruhmu untuk meracuni Fir'aun dan seluruh keluarganya? Tidak ada. Semua ini adalah ideku, hanya aku. Kenapa? Fir'aun pernah berbuat salah apa kepadamu? Aku dengar Firaun Amenhotep
telah memerintahkan Anda untuk menyerang para imam di kuil Amon dan menghancurkan Amon untuk selamanya. Kau dengar? Siapa yang bilang itu padamu? Tidak ada yang bilang padaku. Aku kebetulan dengar. Aku mendengarnya saat berdiri di dekat pintu istana. Kau berbohong. Pertemuanku dengan Fir'aun dijaga ketat, jadi tidak mungkin ada yang mengupik. Baiklah. Cepat atau lambat kau akan mengatakan yang sebenarnya. Kau katakan padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Kemarin Apopis bilang padaku bahwa Anda memerintahkan untuk menghancurkan kuil Amon. Kuil Amon yang ada di Tips. Dia meminta aku untuk meracuni anggur Fir'aun, tapi aku tidak melakukannya. Anda melihatnya, aku menyerahkan racunnya pada Anda. Apakah ada orang lain yang menghubungimu? Apa kau melihat ada orang yang menghubungi Apopis? Tidak, aku tidak bertemu siapapun selain dia. Mereka akan ditemukan jika mereka ditahan di sini. Segera pindahkan mereka ke penjara Javira secara rahasia. Dan pastikan jangan sampai ada yang mengenali mereka. Hitam atau putih, manusia bebas atau budak, pria atau wanita. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia lain, kecuali dalam hal iman dan ketakwaannya. Tidak biasanya Karimama berada di antara para budak. Pasti ada sesuatu yang penting. Aku bisa bicara empat mata denganmu. Yang mulia Zulaika telah mendatangi Potifar dan memintanya untuk memenjarakanmu. Kau harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Melakukan apa? Kau cuma harus bersikap baik padanya dan semuanya akan baik-baik saja. Setan bicara melalui lidahmu. Setan menghasut kalian para wanita untuk melawanku dan menebar benih kebencian. Selama kalian mengikuti setan, perlawanan akan berlanjut. Sampai kapanpun aku tidak akan patuh. Jika Allah tidak melindungiku dan menyelamatkanku dari rencana jahat mereka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Dia bilang apa? Apa yang dia mau darimu? Sini aku beritahu. Dengar. Yuzarsif harus memilih antara Nyonya Zulaika atau penjara. Untuk menghindari wanita, aku memilih penjara. Penderitaan di penjara mungkin lama, tapi itu akan berakhir. Tapi tidak ada yang tahu kapan pezina akan diselamatkan dari api neraka. Api apa? Kau memilih masuk penjara karena takut pada api hayalan. Aku belum pernah lihat pria bijak yang lebih memilih penjara dibanding wanita cantik. Tuan Rodamon datang. Ada apa, Rodomon? Kau kelihatan sedih. Akhirnya Potifar mengeluarkan perintah untuk memenjarakanku. Tapi katamu kau belum pernah melihat pria bijak yang... Pria bijak yang
lebih memilih penjara dibanding wanita yang cantik. Ayo, Rodomon. Jangan bersedih. Yuzarsif tidak bersedih. Ayo. Mereka membawa dia sekarang. Aku akan segera kembali. Ada apa? Akhirnya Nyonya Zulaikha melakukannya. Yuzarsif dijebloskan ke penjara. Kami tahu kau tidak bersalah. Saksi kecil, meskipun kesaksianmu itu benar, mereka tetap membawaku ke penjara. Aku pasrahkan nasibku pada kehendaknya. Mungkin ini sudah takdirku. Jaga dia baik-baik. Ini adalah akibat kau tidak mematuhi tuanmu. Malah sebaliknya, ini terjadi karena aku mematuhi Tuhanku. Dia memberi lebih banyak cobaan pada orang-orang yang dia sayangi. Bagaimana kami sanggup berpisah denganmu? Jangan khawatir. Penjara adalah kebebasan bagiku. Terima kasih pada Allah yang telah bebaskan aku dari penjara berwujud istana ini.
Kepala penjara Zafira adalah Kidaman. Dia temanku. Jangan khawatir. Sahabatku juga berada di penjara Zafira. Dia yang menciptakan Kidaman. Aku sama sekali tidak khawatir. Jalan. Salam untuk Tuan Horemhop. Terima kasih. Kenapa Tuan Horemhop datang kemari? Ini perintah yang mulia Potifar. Harus aku sendiri yang datang. Kepala penjara, aku mau bicara. Mereka penuang minuman dan penata meja dari Fir'aun Amenhotep, Inarus dan Apopis. Mereka harus diisolasi dan jangan beritahu nama mereka pada siapapun. Jika ada yang bertanya tentang mereka, segera beritahu yang mulia Potifar secepatnya. Sel mereka juga harus terpisah dari narapidana lain. Baik, Tuan. Boleh aku tahu apa kesalahan mereka? Mereka mencoba membunuh Fir'aun dan keluarganya. Sebagian orang ingin membunuh mereka. Jaga mereka dengan ketat dan rahasiakan nama mereka. Baik, Tuan.
Cepat bawa mereka ke sel isolasi. Dia itu tawanan. Iya, Yang Mulia Potifar mengirim dia kemari. Kata Tuan Rodomon, tawanan ini lebih terhormat dibanding semua manusia. Rodomon, kepala penjaga di istana Yang Mulia Potifar? Iya. Tawanan ini bernama Yuzarsif, mantan penasihat Yang Mulia Potifar. Kau boleh pergi. Kau tidak pantas berada di penjara. Kenapa mereka mengirimmu kemari? Karena aku tidak mematuhi tuanku. Kau akan belajar soal kepatuhan di sini. Kau sama sekali tidak tampak seperti pelayan atau budak. Jangan kecewakan aku. Aku harap aku akan jadi pelayan yang baik. Kita lihat saja nanti. Kau jangan sampai terlibat perkelahian dengan narapidana di sini. Mereka berbahaya. Bawa dia ke bangsal. Lucuti kerah dan perhiasannya, lalu rantai dia.